Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah wa thumma nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Keluarga besar PCM di Majenang ini yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullahu jami'an. Tentu kita bersyukur setahun yang lalu, dan ini baru kita memulai kembali kajian tauhid kita. Semua ini karena anugerah Allah, kesehatan, kesempatan yang begitu luang Allah berikan kepada kita. Mari kita bersyukur atas itu semuanya. Semoga kita terus menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Mengapa demikian? Karena firman Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Yang mau bersyukur nilainya akan kembali pada dirinya. Wa man kafara, yang tidak mau bersyukur, yang ingkarun ni'mah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu enggak butuh, bahasa kita. Terlalu ghani, terlalu kaya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada seorang hamba manusia tidak dilirik oleh Allah, Allah tidak butuh kepadanya. Wah, itu manusia yang paling celaka. Oleh sebab itu, marilah kita agar menjadi hamba yang terus dilirik oleh Allah, mendapatkan karunia Allah dunia akhirah. Apa syaratnya? Kita mesti bersyukur. Dan mari kita menyampaikan salam untuk Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, agar supaya langkah gerakan dakwah kita mulus, lurus, InsyaAllah kita akan mendasari kembali melalui tema malam ini agar nanti kajian-kajian selanjutnya lebih mantap lagi. Tema kita InsyaAllah akan mengkaji terkait dengan kemana langkah dakwah kita, kemana arah dakwah kita. Bahasa yang populer itu quo vadis, dakwah kita. Quo vadis itu bahasa apa? Itu quo vadis itu bahasa Spanyol itu. Spanyol itu kata orang-orang separo nyolong katanya. Itu kata orang. Tetapi kita tidak mengatakan seperti itu. Jadi quo vadis dakwah kita. Mau dikemanakan arah dakwah kita? Saudaraku ma'asyiral muslimin, agar supaya kita tidak mengalami satu langkah yang ambivalence, langkah yang nifak, yang ketidakjelasan, maka perlu mendasari langkah kita mau kemana. Inilah pentingnya, agar supaya dakwah kita jelas. Mendasarkan pada satu ayat Al-Quran di dalam surah nomor 12, ya. Surah nomor 12. Surat apa itu nomor 12? Ayatnya berapa? Ayatnya 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah 12 itu surah Yusuf.
kodenya yu. Ya, yu itu Yusuf. Ayatnya 108. Apa firman Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Inilah landasan dakwah kita. Inilah arah gerak dakwah kita. Nanti akan kita bandingkan, kita komparasikan dengan kaum-kaum tertentu yang dakwahnya bukan seperti ayat ini. Jadi ternyata dakwah di dunia ini macam-macam orientasinya, tujuannya. Tetapi kita tidak akan kehilangan arahnya. Karena apa? Ayat Al-Quran telah membimbing kepada kita. Kalau mau berdakwah, ini loh tujuannya, ini loh orientasinya, ini loh landasannya. Salah satunya adalah surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili. Katakan hai Muhammad dan sampaikan kepada kaum muslimin. Hadhihi sabili, inilah jalan yang aku tempuh dalam berdakwah. Begitu Pak. Seperti apa? Apa bentuknya? Kemana orientasinya? Jadi Nabi Muhammad ini diperintahkan oleh Allah agar menyampaikan kepada kaum muslimin tentang arah dakwah. Qul hadhihi sabili, inilah arah dakwahku, inilah jalan hidupku dalam berdakwah ini. Yang pertama adalah ad'u ilallah. Oh, jadi namanya dakwah itu ya mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Penting Pak. Agar supaya kita tidak kehilangan arah. Dakwah Islam itu mengajak umat manusia supaya menyembah Allah. Itu tujuannya. Jadi bukan mengajak ke sana, bukan mengajak ke sini, bukan mengajak begitu dan begini, tetapi tujuan dakwah Islam itu adalah mengajak umat manusia. Umat manusia Pak. Tanpa terkecuali. Bukan hanya orang Islam. Umat manusia yang kita ajak itu. Kemana? Menyembah Allah. Mengabdi kepada Allah. Jelas tak tujuan dakwah kita? Nanti akan kita bandingkan dengan dakwahnya kaum-kaum tertentu yang tentu tidak seperti ini. Nah ujung-ujungnya tidak jelas. Tetapi sekali lagi, dimanapun kita berada, dalam konteks apapun, ingat bahwa dakwah kita adalah mengajak umat manusia untuk apa? Menyembah Allah. Ketika umat manusia menyembah Allah, selesai dakwah kita. Memang itu tujuannya, tinggal pembinaan. Tetapi selagi ada umat manusia yang belum menyembah Allah, itu ladang dakwah kita. Ini juga sensitif. Sebab nanti ada undang-undang tidak boleh mendakwai orang yang sudah punya agama. Padahal Islam tidak membatasi. Baik yang sudah punya keyakinan maupun yang anti keyakinan. Yang anti keyakinan ini adalah kaum-kaum apa? Ateis. Kaum ateis ini menjadi ciri khas orang-orang komunis. Kaum ateis itu anti agama, anti Tuhan. Bukan hanya orang yang tidak punya agama. Orang yang punya agama saja anti Tuhan kok. Ini kan sesuatu yang mengerikan sekali. Duwe agama, tapi orang doyan agama. Punya agama, tapi tidak respon terhadap agamanya. Bahkan anti agamanya sendiri. Itu banyak Pak yang seperti itu. Ini ciri-ciri orang yang ketempelan ateis. Penyakit ateis. Itu penyakit virus dalam keyakinan kita. Jadi jelas ya bahwa arah dakwah kita adalah mengajak umat manusia baik yang sudah beragama maupun yang belum beragama agar supaya mereka menyembah Allah. Inilah pentingnya. Makanya Rasulullah itu wanti-wanti. Tahu wanti-wanti Pak?
Bahasa Sunda naonnya wanti-wanti. Hah? Hadar ya, hati-hati. Apa kata Nabi? Man da'a ila asabiyatin falaysa minna. Siapa saja yang berdakwah untuk tujuan kelompok ya. Siapa saja yang berdakwah untuk tujuan kelompok, falaisa minna, itu bukan umat saya, kata Nabi. Ayo, luruskan dakwah kita. Dakwah kita ini untuk kelompok atau untuk Islam? Ayo, dakwah kita ini untuk kelompok atau untuk Islam? Islam. Kan jelas. Al-Islam agamaku, Muhammadiyah agamaku. Bukan. Muhammad itu gerakan dakwah. Jangan keliru, Pak. Sebab banyak orang yang kadang-kadang bingung, Muhammadiyah ini gerakan dakwah atau agama. Malah kadang-kadang ada yang keblinger, agamaku Muhammadiyah. Waduh, repot kalau begini modelnya. Ingat, nasnya sudah jelas. Nasnya sudah jelas. Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan dakwah. Gerakan dakwah ini bukan tujuan. Tujuannya apa? Al-Islam. Selaras dengan ayat ini. Ad'u ilallah. Islam. Aku mengajak umat manusia untuk berislam. Karena Islam mengajarkan mengabdi menyembah kepada Allah. Tapi caranya bagaimana? Melalui sebuah gerakan. Itulah yang kita bernaung di bawah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Begitu. Jangan keliru di sini. Nah, inilah pentingnya. Jelas ya? Lalu bagaimana sifat dakwah kita? Ala basiratin. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa ala basiratin itu adalah bil burhan. Burhan itu adalah argumentasi. Dakwah kita bukan dakwah cemlang-cemlong. Tahu cemlang-cemlongnya? Naon teh cemlang-cemlong eta? Asal ngomong. Dakwah kita ini bukan dakwah asal ngomong, tapi bil burhan, dengan argumentasi. Argumentasi yang paling kuat adalah Quran dan hadis. Tidak ada argumen di dunia ini yang paling kuat dibanding dengan Quran dan hadis. Jadi pada saat kita berdakwah, landasannya Quran dan hadis, kafabik, cukup bagi kamu. Sebab di zaman sekarang kadang-kadang banyak orang berdakwah ngalor ngidul ngetan ngulon. Waduh, orang mau kemana ini? Dakwah ya yang dibaca ayat Al-Quran. Dakwah ya yang dibaca hadis Rasulullah. Ini juga penting, Pak. Nanti jangan sampai keblinger ya arah dakwah entah mau kemana. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau membuka model-model dakwah di YouTube, wadah macam-macam modelnya. Malah sasarannya tidak jelas. Sasarannya tidak jelas, arahnya tidak jelas, landasannya tidak jelas. Karena sudah banyak termodifikasi oleh kepentingan publik. Zaman sekarang ini publik senengannya dangdut. Dakwahnya pakai dangdut. Dakwah atau dangdutan? 70% dangdutan, dakwahnya hanya 10%. Karena nanti ada guyonnya juga. Jadi tidak terarah. Loh, ini mau dakwah atau mau dangdutan? Wah, itu kan selera publik. Repot, Pak. Kita mau menyampaikan ayat atau mengikuti selera publik. Mana ada publik senang ngaji? Nggak ada. Publik ya senangannya dolan-dolan. Betul apa tidak? Lah kita mengambil spesifikasinya dakwah. Monggo yang mau dakwah seperti ini. Karena dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, dakwah itu tidak digemari, Pak. Tetap kelompok yang paling sedikit. Betul apa tidak? Kelompok paling sedikit dakwah itu. Bukan kelompok yang banyak. Yang banyak itu hura-hura.
hura-hura, itu yang paling banyak. Jadi kalau dakwah itu maunya banyak, ya silahkan. Itu sebuah kesadaran publik. Tetapi kalau dakwah itu sedikit, ya tidak masalah. Memang sifat dakwah itu tidak pernah banyak. Bayangkan, Nabi Nuh, berapa pengikutnya? Nabi Nuh. Bahkan diceritakan ada seorang nabi yang muridnya cuma satu orang. Segelintir tok, bayangkan. Nabi, sekali bernabi, muridnya mung siji tok. Ada yang 2, 3, ada yang 10. Yang besar-besar itu seperti Nabi Musa, itu besar. Nabi Isa besar. Nabi Muhammad apalagi paling besar pengikutnya. Tapi ada nabi yang muridnya cuma satu tok. Bayangkan. Nelangsa nggak kira-kira Pak? Nelangsa apa tidak? Kenapa nelangsa? Kenapa nelangsa? Ya memang itu sunatullah. Apa yang dilangsan? Ya emangnya kalau muridnya banyak kemudian jadi begini, kalau sedikit jadi begitu? Enggak juga. Enggak juga. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita sadarkan bersama. Dakwah itu menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Untuk apa? Untuk lillah, mengajak umat manusia menyembah Allah. Ada yang mau nggih monggo, tidak ada yang mau nggih. Yang nggih mboten napa-napa. Wong Nabi kan diajari wa ma ana ilal balagh. Kula niki mungkon menyampaikan tok. Udah. Bukan untuk meraih sebuah target. Kudu senek, kudu senek, kudu senek. Nah, ini kadang-kadang karena tuntutan target. Ki pengajiannya kudu akeh, kene ora akeh ora dadi ki. Wah, akhirnya dengan berbagai macam cara bagaimana pengajian ini menjadi banyak. Biasanya masyarakat seneng gendingan. Wah, diadakan gendingan. Biasanya masyarakat seneng apa lagi? Calungan, diadakan calungan. Jadi yang penting targeting. Waduh. Malah akhirnya mung pengajiannya 10 menit, gendingannya setengah jam, calungannya setengah jam, EBG-begane setengah jam. Ngajine mung 10 menit. Sering terjadi mboten niku? Itulah orang yang kehilangan arah dalam berdakwah. Karena apa? Targeting dia, bukan menyampaikan. Ya, tapi kalau menyampaikan tidak terpaut mau sedikit atau banyak monggo lah. Banyaknya alhamdulillah, banyak yang dengarkan, sedikit ya tidak masalah. Tenang-tenang saja itu. Nah, ini penting Pak. Kembali lagi. Dakwahnya itu bersifat basirah atau burhan. Dakwah kita itu, dakwah Nabi itu berargumentasi. Apa yang disampaikan Nabi, Quran dan hadis. Karena nabinya begitu, tentu kita juga akan mencontoh Nabi. Dakwah kita harus menyampaikan Quran dan hadis. Nah, itulah yang paling benar. Ana wa manittaba'ani, kata Nabi, saya dan pengikutku. Nah, jadi saya Nabi akan menyampaikan dakwah ini berdasarkan Quran dan hadis. Wa manittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikutiku kalau berdakwah harus menyampaikan Quran dan hadis. Ini sudah diwanti-wanti, Pak. Ayat ini sudah mengatakan ana wa manittaba'ani. Aku dan pengikutku kalau berdakwah harus basirah, harus berargumentasi. Jadi tidak tidak asbun ya. Asbun itu asal bunyi, tidak. Apalagi debat kusir, menang-menangan. Tidak penting. Tidak penting. Perdebatan itu bukan kewajiban. Perdebatan itu terbatas. Ketika menyampaikan argumentasi kok masih didebat, stop. Jangan diteruskan. Stop. Karena debat itu bukan untuk menang-menangan. Debat itu adalah dalam rangka kekuatan argumentasi. Jadi pada saat kita berdebat,
Jangan ngarah menang. Sing penting yang menang. Akhirnya dengan berbagai macam kelicikannya. Betul apa tidak? Banyak orang berdebat itu dengan kelicikan. Ya yang paling pintar ya ahlul kalam. Kaum mutakalimin ini pintar sekali kalau untuk berdebat itu. Mereka orang-orang ahli mantik kok. Ya, Pak Yai. Orang-orang yang telah belajar mantik itu pandai berbicara dan selalu menang biasanya dalam berdebat. Tetapi perdebatan dalam Islam bukan kalah menang, tetapi sejauh mana dia menyampaikan argumentasi. Pada saat kita menyampaikan argumentasi, kok masih didebat, stop. Jangan dilanjutkan. Karena apa? Tidak efektif. Tidak efektif. Nabi juga begitu. Sampaikan Al-Quran. Kalau tidak mau mubahalah. Apa itu mubahalah? Memohon kepada Allah. Saya bersaksi bahwa inilah yang aku yakini kebenarannya. Barang siapa yang hak, yang batil akan batil. Namanya mubahalah. Selesai itu sudah. Nah, kadang-kadang perdebatan kita ini perdebatan dengan berorientasi kalah menang. Wah, akhirnya ya tadi itu. Debatnya debat kusir akhirnya. Nah, oleh sebab itu ala basiratin menjadi landasan kita dalam berdakwah. Kalaupun harus terlibat dalam perdebatan, tujuan kita adalah menyampaikan argumentasi. Berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, pemahamannya seperti ini. Kok masih didebat? Monggo, selesai, sudah. Ini paling efektif daripada kita menghabiskan waktu, energi hanya untuk berdebat. Karena perdebatan itu bukan mencari menang dan kalah. Berdebat itu untuk apa? Menyampaikan argumentasi. Ini penting. Penting agar kita tidak menjadi orang yang suka berdebat. Padu itu tidak ada gunanya, Pak. Kadang-kadang sok pinter-pinteran biar menang. Tidak seperti itu. Yang seperti ini, kata Nabi, saya dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah. Maha suci Allah. Wa ma'ana minal musyrikin. Ayatnya tegas. Maaf, saya ini bukan kaum-kaum musyrik. Bukan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini tema-tema syirik ini tema-tema yang sangat sensitif. Sehingga kadang-kadang ada orang yang mengkritik pengajian kok syirik. Bahas syirik maning bosenilah. Gitu ya. Itu sering dikritik, Pak. Padahal Nabi sendiri kalau ngaji mesti bahas syirik. Nah ini ayatnya. Wa ma'ana minal musyrikin. Sorry ya, saya bukan tergolong orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi kita ngaji ya seperti Nabi. Bahasanya mesti seputar itu. Apalagi mengambil tema tauhid. Ini pasti kental dengan pembahasan tadi itu. Saya tidak tahu persis ini kira-kira mau bertahan apa tidak ini kajian tauhid ini. Karena ini pasti akan masuk pada wilayah-wilayah yang sangat sensitif sekali. Ya selama kita insya Allah berdasarkan Quran dan hadis, sensitivitasnya akan hilang. Tetapi kalau kita emosional, memang yang terjadi ya pertarungan dan pergelutan itu yang terjadi. Ngaji kita tidak arahnya ke sana. Meskipun kita bicara tauhid, bicara syirik, tetapi pembicaraan yang berargumentasi dan selesai pada saat kita berargumentasi. Nerima monggo, tidak nerima nggih mboten napa. Itulah kenyataan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan untuk kita. Saudaraku ma'asyiral muslimin. Jadi surah Yusuf ayat 108 itu menegaskan sekali lagi, kita jangan kehilangan arah dakwah. Jangan sampai misorientation. Orientasinya nggak jelas. Ingat sekali lagi, dakwah kita dakwah mengajak umat manusia, baik yang beragama maupun yang belum beragama. Kemana? Agar supaya mereka menyembah Allah. Ketika sudah menyembah Allah, selesai dakwah kita. Kenapa dakwah kita tidak pernah selesai? Karena masih banyak umat manusia yang belum menyembah Allah. Dan kita ajak terus. Tidak boleh bosan itu.
Ini yang kita fahami daripada ayat yang ke 108 di surah Yusuf. Saudaraku ma'asyiral muslimin, untuk melengkapi daripada ayat ini ada satu kisah yang sangat luar biasa. Ini ceritanya cerita Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu diangkat oleh Rasulullah sebagai waliul Yaman. Ya cara sekarang ya gubernur lah, cara sekarang lah. Dulu ya kan belum ada gubernur. Pokoknya ditugasi, kamu ke Yaman, bimbing masyarakat sana. Nah, ini sangat terkenal hadisnya karena ini dikutip oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Bagaimana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis ini dikutip oleh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini sepupunya Rasul. Ditakdirkan oleh Allah, Abdullah bin Abbas ini menjadi ahli tafsir di kalangan para sahabat. Ketika Ibnu Abbas kecil ini sering diajak, cara sekarang ya diajak bertemu dengan para tokoh-tokoh senior. Siapakah tokoh senior? Tokoh senior itu adalah Ahlul Badr. Ahlul Badr ini adalah pahlawan Badr. Orang-orang para sahabat yang pernah ikut perang Badar, itu namanya orang-orang senior, pahlawan-pahlawan Badar. Nah, karena saking seniornya, akhirnya mereka masuk dalam sebuah syair yang sangat terkenal. Panjenengan hafal nggak kira-kira syairnya? Wa kulli mujahidin lillah li ahlil badriya Allah. Meskipun syair ini banyak diperdebatkan, apa? Bagi yang ngaji tauhid pasti akan memperdebatkan syair ini. Tapi ini bukan wilayah malam ini, malam kapan-kapan insyaallah perdebatannya. Yang pasti itu saking seniornya sampai masuk ke sebuah syair. Nah, sebagai ahlul badar, sebagai pahlawan badar, itu orang-orang senior di zaman Nabi, zaman para sahabat. Abdullah bin Abbas masih kecil, sering diajak bertemu dengan mereka. Nah, sehingga ada sebuah kisah, pahlawan badar ini kurang senang kepada si bocah kecil ini. Tetapi apa kata Umar? Kamu jangan meremehkan si anak ini. Anak ini anak yang luar biasa. Ini sepupu Nabi. Kelak menjadi orang hebat. Betul, ketika Abdullah ibnu Abbas ini dewasa, dia menjadi ahli tafsir. Maka dikenal dengan istilah mufassirus sahabah. Ketika dia mengatakan A, B, C, D, semua ahlul badr, semua pahlawan badr menang kabeh. Karena keilmuannya. Jadi memang Nabi ini mendoktrin, mendidik, mengkader sahabatnya itu punya keahlian masing-masing. Ibnu Mas'ud itu ahli di bidang fikih. Ibnu Abbas ahli di bidang tafsir. Abdurrahman bin Auf ahli di bidang ekonomi. Wah, Rasul itu mengkadernya itu enggak semuanya jadi kiai, Pak. Jadi memang pendidikan yang baik itu ya dikader sesuai dengan apa? Kemampuannya. Kalau dia seorang ahli ekonom, kader dia menjadi ahli ekonom yang bertakwa. Begitu caranya. Kalau dia menjadi seorang ahli di bidang keilmuan, kader dia menjadi ahli, misalkan ahli nuklir. Kenapa tidak? Karena Rasulullah itu mengkader sahabatnya tidak semuanya ahli agama. Ada yang ahli ekonomi. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Itu bukan ahli agama. Dia ahli ekonomi. Yang ahli agama itu adalah diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah. Itu orang-orang ahli agama. Ibnu Abbas. Tetapi banyak yang lain adalah ahli-ahli yang lain. Seperti misalkan yang punya julukan Saifullah, pedangnya Allah. Siapa itu dia? Khalid bin Walid. Itu bukan ahli agama. Dia ahli strategi perang. Dia seorang jenderal. Banyak sekali. Kemudian seorang sahabat yang terkenal dari Iran, siapa namanya? Yang membuat parit? Salman Al-Farisi.
Dia seorang jenderal. Dikader oleh Nabi bukan untuk menjadi ulama, menjadi jenderal. Tapi jenderal yang bertakwa. Saudagar yang bertakwa. Petani yang bertakwa. Begitu caranya. Nah, ini penting. Ingat, itulah kaderisasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semuanya menjadi ahli agama. Nah, kadang-kadang kurang atau misunderstanding, ada kesalahpahaman. Makanya saya sering menyampaikan pesantren yang baik itu adalah pesantren satu, mengajarkan orang bertakwa kepada Allah. Tisnya berbeda-beda. Tidak masalah pesantren itu melahirkan ekonom, tidak masalah. Tapi ekonom yang bertakwa. Tidak masalah pesantren melahirkan seorang jenderal, tidak masalah. Tapi jenderal yang bertakwa. Tentu karena pesantren biasanya itu melahirkan ulama. Tapi ternyata dalam keahliannya berbeda-beda. Nah, ini perlu kita pola kembali sistem kepesantrenan ke depan. Agar yang atau mutaharrij ya, yang keluar dari pesantren itu adalah orang-orang yang bertakwa. Meskipun keahliannya berbeda-beda. Ya memang persentase yang paling besar adalah ahli di bidang keagamaan. Ya, tetapi tisnya ternyata tidak semuanya begitu. Hantarkan mereka untuk menjadi ahli, berkompeten di keahliannya. Tetapi yang penting adalah punya dasar-dasar yang kuat. Tauhid kuat. Jadi petani yang bertauhid. Kemudian politikus yang bertauhid. Nah, ini agak berat. Kalau politikus bertauhid agak berat ini. Kira-kira berat apa enggak kira-kira ini? Waduh, berat itu. Makanya ya harus politikus yang bertauhid dan sebagainya. Oke, kita kembali ke hadis kita. Ini kisah Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Menobatkan Mu'adz dan mengirimnya ke Yaman. Lalu Nabi memberikan instruksi, wahai Mu'adz, kamu ditugaskan menjadi waliul Yaman, menjadi penguasa Yaman di zaman Rasul. Rasul membriefing terlebih dahulu, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Nah, ini penting. Ketahuilah wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi kota Yaman, daerah Yaman. Di Yaman itu sudah ada keyakinan. Sudah ada keyakinan. Yang paling terkenal di Yaman itu adalah An-Nasara, kaum Nasara. Kita tahu sejarah masa lalunya bahwa dulu yang namanya siapa? Yang menyerang Ka'bah siapa? Pada saat Nabi itu kan dari Yaman, dari Sana'a. Dari Sana'a. Itu adalah orang-orang Nasara. Sudah ada keyakinan. Nah, Mu'adz diberi bekal, kamu nanti akan menjadi waliul Yaman, dan di Yaman itu sudah ada keyakinan, sudah ada agama. Di sini disebutkan adalah ahlul kitab. Kita faham bahwa ahlul kitab itu kalau menurut Ibnu Abbas ada dua, Yahud dan Nasara. Tetapi ada ulama lain memasukkan Majusi. Tetapi ini sedikit kaulnya yang paling ijma' bahwa ahlul kitab adalah al-Yahud wan Nasara. Yang disebut ahlul kitab itu adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ingat, di Yaman itu sudah ada keyakinan. Yang paling banyak saat itu adalah An-Nasara. Lalu bagaimana dakwahmu? Nah, jadi tugas gubernur ini di zaman Nabi kon dakwah. Kalau tugas gubernur sekarang apa, Pak? Tugas bupati sekarang apa, Pak? Tugas lurah sekarang apa, Pak? Sudah ada pergeseran, Pak. Di zaman Nabi, tugas utama gubernur adalah dakwah. Ini hadisnya. Fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi
Pekerjaanmu yang paling utama adalah apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Mengajak orang-orang Yaman yang notabene sudah beragama supaya apa? Bersyahadat. Berasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu tugas gubernur ya. Kalau sekarang tugas gubernur apa? Ya itu kan gubernur di zaman Rasul. Sekarang kan gubernur di zaman Pak Jokowi kan beda. Oh ya oke, enggak masalah. Enggak masalah. Tetapi pemimpin dalam Islam, baik itu gubernur, bupati, sampai ke bawah adalah membawa misi dakwah di zaman Rasul. Jadi Mu'adz bin Jabal itu di briefing, nang kana wis anak agama, nanti kamu pertama yang akan kau sampaikan, ini menjadi tugas dakwahmu di sana sebagai gubernur adalah ajak mereka untuk bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa fi riwayatin ayyuhidullah. Dalam satu riwayat lain, doktrin mereka supaya bertauhid, mentauhidkan Allah. Ini ajaran Rasulullah. Rasulullah ayyuhidullah. Wa fi riwayatin ayyuhidullah. Mereka harus didoktrin tauhidnya agar supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala lain. Berbicara konsep syahadat. Syahadat itu esensinya adalah mengakui ketunggalan Allah. Jadi kalau Allahu Ahad, Allahus Samad, ya jangan pernah celingak-celinguk. Allahu Ahad, ketika sakit tidak sembuh-sembuh, ada orang bilang, tuh di sana ada orang pinter. Melengos. Yaitu tidak iwahidullah namanya, tidak percaya kepada Allah. Katanya la haula wala quwata illa billah. Diwai jimat gelem. Lah kepriwe? Mana tauhidnya gimana? Kalau sudah mengatakan tidak ada kekuatan kecuali Allah, ya jimat itu tidak berguna. Betul apa tidak? Mau jimat kantong macan kek, mau jimat keong buntet kek, mau jimat apa lagi? Semar mesem kek, mau jimat jaran goyang kek, mau jimat goyang ngebor kek, semuanya tidak ada gunanya apa? Karena apa? La haula wala quwata illa billah. Ini kan kadang-kadang orang nggak paham. Sudah mengatakan la haula wala quwata illa billah, masih percaya ada kekuatan alternatif. Oh kiye kuat banget kiye nek nganggo kiye ora pasah di bacok. Ya karena bacoknya tidak bismillah. Kalau dengan bismillah ya jajal lah. Ngene lah. Wes. Karena bacoknya tidak bismillah, tidak bertauhid. Ya kuat belise. Tapi kalau bertauhid bismillah, ini ada kisah. Di zaman dulu, Tamatan Kebarongan ini dulu mandan Dugdeng di zaman dulu. Nggak tahu sekarang. Itu di daerah Keranggan. Keranggan itu termasuk wilayah Kabupaten Banyumas kalau nggak salah ya, agak pegunungan. Itu ada orang yang memang dugdeng lah. Ceritanya apa namanya? Rambut balung besi apa itu ya. Rambut kawat. Oh, otot kawat balung besi, rambut buapa. Pokoknya kuat banget. Dan semua orang di kampung takut sama dia. Pada suatu saat, karena di kampung itu ada yang pernah mondok di Kebarongan, belajar tauhid. Karena memang di Kebarongan itu tauhid andalannya. Lalu terjadilah kesalahpahaman dan si Dugdeng ini yang otot kawat balung besi ini nantang. Alah, cilik ngerti apa? Diwei bedog, kon dibedog.
ora bakal pasah nyong. Ya, jalaran bocah pondok ora usah bedog-bedogan. Ngene tek guntinge bae rambute Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Krek putus rambutnya. Padahal nek wong kampung gunting rambutnya ora bakal bisa putus. Sujudlah saat itu dia, dalam arti jatuhlah dia, pamornya. Itulah tauhid. Jadi orang bertauhid itu nggak usah takut. Karena kekuatan itu kekuatan Allah. Contoh, 300 prajurit Islam tanpa pedang, tanpa rumat, tanpa modal bedog-dog bisa mengalahkan 1000 tentara musuh yang full persenjataan. Dari mana kalau tidak la ilaha illallah? Nggak ada. Jadi kekuatan tauhid itu maha dahsyat sebenarnya. Maha dahsyat. Itulah makna la haula wala quwwata illa billah. Yang konsekuen ketika kita mengatakan kekuatan Allah tunggal. Ya jangan cinak-cinik, tidak ada kekuatan di dunia ini, maka tidak akan berguna lagi dunia perjimatan maupun yang lain. Itu konsekuensi ayyuhidullah. Begitulah bahasa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah itu asy-syafi, ya syafi, ya syafi, nek meriang ya aja pada ngresula. Nek meriang ya aja pada ngerintih. Alabium. Gak boleh begitu. Apa yang ia katakan? Ya Syafi, ya Syafi. Panggillah Allah sebagai sang penyembuh. Nah kadang-kadang ya pak nek meriang rong dina telung dina surah apa ki sebulan rong bulan rong mari-mari susah kesuh kok. Nah gitu. Akhirnya putus asa ngresula. Nah, disitulah yang sesungguhnya kita belum bertauhid. Ketika kita bertauhid dan mengatakan Allah sang penyembuh, maka orang-orang yang sakit tidak ada wiridan lain selain hanya mengatakan ya Syafi, ya Syafi. Artinya ya Allah Maha Penyembuh, ya Allah Maha Penyembuh, ya Allah Maha Penyembuh. Itu yang dikatakan oleh orang sakit. Baik itu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Ya panggillah Allah. Itu keyakinan yang bertauhid namanya. Ya memang ada ikhtiar, kita memilih berobat, sah-sah saja tidak masalah. Tetapi yang paling mendasar adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Begitu. Ini konsekuensi bertauhid. Maka itu harus didoktrinkan yang pertama kali. Dan itu diajarkan kepada orang yang sudah beragama maupun belum beragama. Nah, memang di negara kita agak repot karena mendakwahi orang yang sudah beragama terkena pasal ya. Ya pinter-pinterlah, terserahlah. Mau bahasanya dialog apa bahasanya apa terserahlah. Tapi yang jelas bahwa Islam tidak membatasi dalam dakwah. Al-mad'u itu tidak dibatasi, audiennya tidak dibatasi. Itu adalah perintah Rasulullah kepada siapa tadi? Mu'adz bin Jabal. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau penduduk Yaman sudah mengikutimu bersyahadat, fa'alimhum, ajarkan tahap berikutnya. Apa? Annallaha aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Jadi tahapan pertama adalah tahapan tauhid. Tauhidkan dulu. Setelah mereka mengikutimu bertauhid, ajarkan bahwa Allah telah mewajibkan ritual tertentu, yakni 5 salawatin, 5 salat waktu atau 5 waktu salat sebagaimana yang sudah kita kerjakan ini. Fa imhun ata'u kalidzalik. Kalau masyarakat Yaman sudah bertauhid, sudah salat, tahap berikutnya apa? Fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Tahap berikutnya adalah sadarkan mereka zakat. Kira-kira dakwah kita mentok di mana? Di syahadat apa di salat atau di zakat? Di syahadat. Syahadat akeh sing ngurung
Benar. Nyatanya sudah asyhadu alla ilaha illallah, esi sedekah bumi. Betul apa tidak? Sudah asyhadu alla ilaha illallah, esi telung dina. Betul apa tidak? Ini belum konsekuen. Sudah asyhadu alla ilaha illallah, masih pakai jimat, misalkan gitu. Sudah asyhadu alla ilaha illallah, masih sedekah laut. Betul apa tidak? Di sini nggak ada sedekah laut ya? Nggak ada. Atau laut. Sedekah gunung mungkin ya. Jadi kita masih mentok di syahadat. Apalagi di sholat. Kira-kira yang sholat itu berapa persen kira-kira? Jadi dakwah kita mentok di syahadat Pak, masih Pak. Inilah kelemahannya. Padahal syahadat itu kekuatan. Maka ada peribahasa, Islam tidak akan dihancurkan oleh pihak luar. Islam akan dihancurkan oleh umat Islam sendiri. Ingat-ingat itu. Islam tidak akan bisa dihancurkan oleh pihak luar. Tetapi Islam ini akan dihancurkan oleh umat Islam sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara brodoli. Syahadatnya brodoli. Sholatnya brodoli. Kesadaran zakatnya brodoli. Hajinya nunggu-nunggu. Itulah. Jadi musuh-musuh Islam itu tidak akan nyerang Islam. Tapi bagaimana musuh-musuh Islam adalah meracuni umat Islam. Kalau umat Islam sudah diracuni dengan sendirinya, mereka akan leha-leha. Dengan sendirinya, mereka tidak usah perang, repot-repot. Dan tidak akan pernah menang fisik dengan umat Islam. Tapi yang menang adalah melalui perang mental dan spiritual. Diremukkan keyakinannya, otomatis Islam akan hancur. Karena apa? Ingat, pada saat perang Badar, 1:10 kekuatannya. Tapi pada saat perang Hunain, sudah melorot. 1:2 kekuatannya. Masih zaman Nabi loh. Masih zaman Nabi itu. Di zaman Nabi saja kualitas iman bisa turun. Apalagi di zaman Presiden Jokowi. Wah. Di zaman Nabi itu loh. Bisa meredup keimanannya. Meskipun seredup-redupnya iman di zaman Nabi ya top markotop. Tidak ada yang melawan. Itu sudah dianggap meredup imannya di zaman Nabi. Loh apalagi sekarang. Kira-kira sekarang kita kekuatannya 1:1 berapa? Apa malah kita 10 mereka? 1 kebalik. Di awal-awal Islam itu kekuatan Islam 1:10 kekuatannya Pak. Satu orang Islam mengalahkan 10 musuh. Tapi kemudian kesini tinggal 1:2. Memang masih bisa mengalahkan. Nah kalau sekarang kira-kira berapa? 10 umat Islam tidak mampu mengalahkan 1 orang musuh Islam. Wah itu zaman sekarang jangan-jangan. Apakah ini dari akhir segalanya? Tidak. Ini karena tauhidnya melemah. Jadi kita harus membangkitkan tauhid dulu. Oleh sebab itu kajian kita ini kajian yang sebenarnya penting. Sangat penting. Sangat penting. Ngaji tauhid itu sangat penting sekali. Dan kekuatan perserikatan itu karena tauhidnya, bukan karena apa-apanya, kan tauhidnya. Tetapi kalau nanti di perserikatan sudah tidak ada ngaji tauhid lagi ya, nggak tahu nanti seperti apa perserikatan ke depannya. Tapi alhamdulillah perserikatan kuat 1 abad karena purifikasinya. Maka terkenal dengan istilah gerakan purifikasi, gerakan tauhid. Pemurnian Islam itu yang kuat di perserikatan itu. Apakah sekarang masih kuat? Alhamdulillah. Tapi jangan sampai ini kemudian merosot kembali. Dikhawatirkan nanti. Ma'asyiral muslimin,
Jadi ada tahapannya. Tahap pertama adalah tahap doktrin tauhid, yang kedua doktrin tentang salat, yang ketiga doktrin tentang zakat. Kita ini masih mentok di doktrin tauhid aja masih mentok. Apalagi kalau sudah bicara salat. Waduh, ya repot sekali itu. Ya boleh dikata dari 100 orang Islam yang salat berapa kira-kira? Berat. Apalagi kesadaran zakat. Meskipun kita sekarang sedang menggenjot lewat lazismunya. Lewat lazismu. Nanti ada jadwal ke Majenang. Siapa yang mau jadwal ke sini nanti untuk pembinaan lazismu? Jadi begini, saya sedikit tentang lazismu. Lazismu ini adalah bagian dari kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Harus dibantu, harus ditopang. Ada dua cara. Ada cara yang pertama adalah daftarkan seluruh kekayaan zakat infak ini ke daerah. Nanti diambil kembali. Itu bisa. Jadi setornya dana ke daerah itu ada dua cara. Setor untuk diambil kembali atau setor yang tidak diambil kembali. Nah, untuk KL-KL ini saran saya setornya untuk diambil kembali. Jadi misalkan Anda setor 10 juta bisa diambil kembali melalui apa? Program. Cara demikian itu untuk mendongkrak nilai nominalnya yang ada di sana. Nah, ini penting sekali. Jadi jangan dipahami kalau nanti lazismu daerah itu adalah mengambil uang KL atau mengambil uang cabang. Tidak. Hanya kepengin numpang jeneng. Kalau setiap KL ini sudah menyetorkan 100 jutaan, ada 24 KL, itu nominalnya sudah besar sekali. Meskipun dijemput maning, tidak masalah. Jadi hanya numpang numpang neraca saja. Nah ini penting. Nanti ada pembinaan turun ke daerah insya Allah di bulan ini. Nah ini penting yang perlu disepakati antara kita KL-KL dengan daerah. Dalam rangka apa? Memperkuat ekonomi kita. Muhammadiyah ini sudah kuat di bidang keagamaan, kuat di bidang pendidikan, kuat di bidang kesehatan. Tinggal satu langkah lagi, ekonomi. Kalau ini sudah kuat, 4 pilar kekuatan Muhammadiyah. Agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Sudah Pak. Ini sudah kekuatan yang maha dahsyat di era sekarang. Nah, sekarang Muhammadiyah sedang membangun ekonomi itu. Dari sisi lain adalah tentang kekuatan Baitul Mal. Dan itu luar biasa. Suatu saat, ya katakanlah kita sebagai pejuang awal, mudah-mudahan anak cucu kita nanti yang akan merasakan. Semua itu karena apa? Mencari ridho Allah. Ingat, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan dakwah. Jangan dibalik. Nah ini penting. Kembali kepada tema kita. Jadi tahapan dakwah itu tauhid, syahadat, sholat, kesadaran zakat, dan kemudian yang terakhir biasanya adalah haji. Haji ini kan kadar kemampuan. Tapi syahadat, sholat, zakat itu tidak bisa ditinggalkan. Satu kesatuan. Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Anda sholat, Anda harus zakat. Meskipun zakat itu turunannya ada infak dan sedekah. Yang nisabiyah, yang mencapai nisab, zakat. Yang tidak nisab, tetap kewajiban untuk berinfak dan sedekah. Ini penting. Orang yang sholat mesti punya sadar zakat atau infak dan sedekah. 3 yang tidak bisa ditinggalkan itu. Itulah doktrin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus oleh Rasulullah sebagai waliul Yaman, menjadi gubernur di Yaman. Itu tugas pemimpin seperti itu. Nah, jika tugas pemimpin ini dilakukan seperti itu, subhanallah, sangat luar biasa. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surah Yusuf ayat 108 ditambah hadis sahih terkait dengan kisah Mu'adz bin Jabal jelas menerangkan kepada kita bahwa kita harus punya orientasi dakwah yang jelas. Punya arah dakwah yang jelas. Jangan sampai ngalor ngidul. Dengan tujuan dakwah yang jelas, sasarannya jelas, nanti tinggal kita membuat strateginya seperti apa. Nah inilah, strategi ini penting karena ya sebuah siasat itu adalah bagian daripada strategi yang harus kita lakukan. Untuk apa?
supaya agar dakwah kita ini lancar. Ya, semua itu selama kita orientasikan li'i'la'i kalimatillah. Jadi ad'u ilallah. Itulah dasar dakwah yang paling kuat. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mekatan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan ini akan menjadi satu pencerahan bagi kita sekalian, sehingga dalam gerak dakwah kita tidak kehilangan arah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu, monggo untuk kita diskusi baik terkait dengan tema ini maupun tema-tema di luar ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.